Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul A'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha gagah dan perkasa, Zat yang maha mengatur dan mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Hari ini atas izin Allah, atas nikmat Allah, kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama hadir memenuhi panggilannya untuk berkumpul di rumahnya yang mulia ini guna melaksanakan rangkaian sholat Jum'ah. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan kepangguan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mohon kepada Allah agar dilimpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai pula kepada kita dan juga anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini izinkan khatib untuk berwasiat. Yang pertama kepada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua untuk diri pribadi khatib yang dhaif. Marilah bersama-sama kita berupaya untuk menambah amal salih yang menjadi perintah Allah, berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, dengan berupaya meningkatkan kebaikan-kebaikan, baik itu tutur kata, sikap dan perbuatan kita, agar setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan senantiasa membawa manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, tidak pendendam. Karena demikian insya Allah akan memudahkan kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan insya Allah menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan haji,
Karena bulan haji itu dalam Al-Quran Allah sebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu terdiri dari beberapa bulan yang telah Allah tentukan, yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan sebagian bulan Dzulhijjah. Beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah, di mana kita maklum bersama bahwa bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Karena di dalam bulan itu terdapat dua hal penting bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah dilaksanakan ibadah haji. Dan pada hari ini sebagian besar jamaah calon haji sudah berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sebagiannya masih ada di Madinah Al-Munawwarah. Sebagiannya pula masih ada di rumah masing-masing atau dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada tahun ini insya Allah saudara-saudara kita dari perumahan Taman Aster dan jamaah Masjid Al-Fajar yang Allah berikan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, kurang lebih ada 10 orang. Bagi kita yang sudah Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang lalu, saat ini pasti teringat kembali betapa nikmat dan bahagianya bisa bersimpuh di rumah Allah, bisa berziarah ke makam Rasulullah bagi yang hajinya adalah kloter-kloter awal, dan bisa menjadi tamu Allah bersama saudara-saudara muslim yang lain di seluruh dunia. Dan bagi kita yang belum Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk menjadi tamunya, tentu ada sebuah dan memang harus ada kerinduan yang mendalam, ada keinginan yang begitu kuat untuk bisa hadir di depan Ka'bah Baitullah, berkumpul di padang Arafah dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua, utama yang belum Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk hadir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, utamanya untuk haji, semoga diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Karena ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang Islam yang punya kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadikan atau mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan bagi orang yang ingkar tidak mengakui kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang di dalamnya ada waktu-waktu tertentu yang diperintahkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Kurban merupakan bagian dari perintah Allah kepada orang-orang yang punya keluasan rizki, sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada zat yang memberikan rizki tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya Allah alam bimuradihi, sungguh kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu wahai Muhammad dialah orang-orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bekerja, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat punya keluarga, sampai dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita ketahui jumlahnya. Maka sebagai hamba Allah yang baik tentu akan merasa terpanggil untuk mengembalikan sebagian kecil dari nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk memenuhi perintahnya, dan dalam bentuk memotong hewan kurban. Sejatinya Allah tidak membutuhkan daging dan darah kurban hambanya, akan tetapi kepatuhan dan ketundukan atau ketakwaannya lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah, kalau tahun ini belum bisa berkurban, rencanakan dan berupayalah di tahun-tahun yang akan datang bisa mengembalikan rizki dan nikmat yang kita nikmati selama ini kepada Allah. Kita kembalikan sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memotong hewan kurban. Masih dalam surah Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang Allah berikan luas rezekinya tetapi tidak mau berkurban di hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah ini. Nabi bersabda, yang pertama, man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan luas rezekinya tapi tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku ini, kata Rasul. Yang kedua, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan orang yang berkurban itu dari keburukan dunia dan juga keburukan akhirat.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan firman Allah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bagi kita yang mungkin belum pernah berkurban, tergugah hati kita, ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Saat ini teknologi begitu canggih, dipertontonkan di hadapan kita semua, bahwa orang-orang yang kondisi ekonomi bahkan kondisi fisiknya jauh lebih buruk daripada kita, mereka mampu menabung tahun demi tahun untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nenek renta yang profesinya sebagai pemulung, dia mengumpulkan hasil dari keringatnya itu untuk membeli seekor hewan kurban yang tipe super, karena dia ingin bersyukur kepada Allah, ingin mengembalikan sebagian nikmat yang telah Allah berikan kepadanya selama ini. Dengan upaya ini dia berharap Allah menerima amal baiknya dan menyelamatkannya dari keburukan dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mampu bersyukur kepada Allah, mampu mengembalikan sebagian kecil nikmat Allah ini dengan memotong hewan kurban di Idul Adha ini. Mudah-mudahan kurban yang kita potong menjadi kendaraan nanti di akhirat dan menjadi penyelamat dari keburukan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikianlah hadirin rahimakumullah, khutbah yang kita sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang dan juga khilaf karena keterbatasan hamba yang dhaif. Semoga Allah mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأهلك الكفرة والظالمين وأهلك الكفرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله